Halo, pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis isu di unit kerja menggunakan konsep manajemen ASN dan Smart ASN. Perkenalkan, nama saya Diami Liza Putri. Saya bekerja di kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu Selatan sebagai Pranata Humas. Saat ini, saya merupakan peserta Latsar CPNS Kemenang tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Medan. Berikut adalah identifikasi isu yang saya dapatkan di satuan kerja saya, yakni yang pertama, keterbatasan sumber daya manusia atau SDM Humas. Yang kedua, minimnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan kehumasan. Dan yang ketiga, kurangnya transfer pengetahuan atau knowledge sharing. Isu 1. Keterbatasan SDM Humas. Jabatan Humas hanya dijalankan oleh satu orang, sehingga beban kerja tidak seimbang dengan kapasitas individu. Dampaknya, program komunikasi tidak berjalan dengan optimal, serta resiko burnout dan penurunan kualitas dari kehumasan. Pihak-pihak yang terdampak dari masalah ini yakni Kementerian Agama, instansi dan unit kerja terkait, Humas, dan juga masyarakat. Pada poin Kementerian Agama, keterbatasan Humas menghambat komunikasi publik Kementerian Agama. Kemudian pada instansi atau unit kerja terkait, citra lembaga berpotensi kurang baik di mata publik. Selanjutnya, Humas. Kinerja individu kurang optimal diakibatkan beban yang terlalu berat. Dan selanjutnya, berdampak pada masyarakat. Partisipasi publik rendah menyebabkan informasi kurang terjangkau. Substansinya dengan manajemen ASN. Isu keterbatasan SDM ini dapat dikaji melalui manajemen ASN, yakni penempatan pegawai belum berbasis merit system, manajemen ASN belum mengoptimalkan perencanaan kebutuhan pegawai. Dari Smart ASN, ASN sulit mengembangkan inovasi dan komunikasi digital. Yang keterbatasan tenaga kerja ini membuat respon terhadap isu publik melambat. Isu kedua yakni minimnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan kehumasan. Keterbatasan fasilitas membuat pelaksanaan tugas humas kurang maksimal. Hal ini berdampak pada produk publikasi yang kurang variatif, yang mana berpengaruh pada kredibilitas lembaga. Selanjutnya, pihak yang terdampak sama, yakni Kementerian Agama, instansi dan unit kerja terkait, Humas, serta masyarakat. Substansi isu minimnya sarana dan prasarana dengan manajemen ASN. Dalam manajemen ASN, tanpa sarana yang memadai, capaian kinerja ASN kurang maksimal. Dan apabila ASN sulit mengembangkan inovasi, maka akan ada penurunan akuntabilitas unit kerja. Dari Smart ASN, tingkat transparansi informasi menjadi minim. Layanan komunikasi yang terbatas menyulitkan Humas untuk melayani kebutuhan masyarakat. Isu ketiga yang saya dapatkan yakni kurangnya transfer pengetahuan. Minimnya panduan tertulis SOP membuat adaptasi menjadi lambat. Ketiadaan pendampingan membuat tugas lebih banyak dijalankan atas inisiatif pribadi. Hal ini mengakibatkan kebingungan di awal masa kerja serta proses yang kurang konsisten, sebab bergantung terhadap individu. Pihak-pihak yang terdampak dari adanya isu ini yakni Kementerian Agama, instansi dan unit kerja terkait, Humas, serta masyarakat. Substansi kurangnya transfer pengetahuan dengan manajemen ASN. Di manajemen ASN, tidak terlaksananya prinsip continue learning sehingga ASN kehilangan kesempatan untuk belajar praktik dari pendahulunya. Dalam Smart ASN, dalam hal adaptasi, ASN dituntut berkembang secara mandiri sehingga lambat untuk beradaptasi, dan tanpa adanya transfer pengetahuan, pola komunikasi publik menjadi kurang konsisten. Untuk menganalisis isu tersebut, saya menggunakan teknik analisis USG, Urgency, Seriousness, dan Growth.
dengan total pada keterbatasan SDM individu sekitar 14, lalu minimnya sarana dan prasarana pendukung sekitar 13, serta isu kurangnya transfer pengetahuan sekitar 11. Sehingga ranking pertama ada pada isu keterbatasan SDM Humas. Selanjutnya, saya menganalisis isu keterbatasan SDM Humas dengan teknik SWOT. Di poin strength, saya melihat bahwa perbaikan kinerja Humas mulai terlihat sejak penempatan ASN yang baru, serta potensi inovasi digital dapat dikelola meski dengan SDM yang terbatas. Di poin weakness, keterbatasan penguasaan semua aspek kehumasan disebabkan oleh SDM yang minim, sulitnya untuk melakukan evaluasi dan inovasi yang berkelanjutan karena fokus pada tugas teknis sehari-hari. Selanjutnya, analisis SWOT di isu keterbatasan SDM Humas di poin opportunities, saya menemukan bahwa program Smart ASN mendorong pengembangan kompetensi dan kolaborasi. Dukungan teknologi informasi yang semakin mudah berefek baik pada jangkauan audiens, meski hanya dijalankan dengan SDM yang minim. Di poin threat, saya menemukan bahwa resiko ketergantungan yang mengganggu pelayanan komunikasi yang optimal, di mana apabila dijalankan oleh satu orang humas, maka gangguan di pelayanan komunikasi menjadi menyebar, dan kemudian terdapat kesulitan untuk merespon tren komunikasi. Selanjutnya, saya menganalisis isu ini dengan teknik fishbone. Di poin surrounding, saya menemukan bahwa peran humas belum strategis. Tekanan publik dan tuntutan masyarakat semakin tinggi. Lingkungan kurang fleksibel untuk inovasi humas. Di poin supplier, saya menemukan keterbatasan pihak eksternal yang dapat diajak bekerja sama, dukungan sarana teknologi yang terbatas, serta anggaran kerja yang terbatas. Di poin sistem, saya menemukan ketiadaan SOP kehumasan. Lalu sistem pelatihan dan pengembangan humas belum berkesinambungan. Lalu evaluasi kinerja humas tidak terstruktur. Selanjutnya di poin skill, saya menemukan keterampilan analisis opini publik masih minim. Kurangnya pelatihan dalam komunikasi publik modern, serta ketiadaan spesialis dalam komunikasi publik. Melalui teknik SWOT, solusi yang ditawarkan untuk isu keterbatasan SDM Humas, yakni di poin strength opportunity, dengan memanfaatkan dedikasi Humas untuk memperluas jangkauan publikasi melalui teknologi digital, kemudian menginisiasi kolaborasi lintas unit, dan mengembangkan kompetensi ASN. Selanjutnya di poin weakness opportunity, saya menemukan solusi dengan menyusun SOP sederhana kehumasan dari alur publikasi, standar, serta dokumentasi, lalu memanfaatkan redistribusi ASN untuk menambah dukungan tenaga. Lalu yang terakhir yakni mengoptimalkan platform digital agar pekerjaan lebih terstruktur. Solusi dengan teknik SWOT di isu keterbatasan SDM Humas di poin strength trade mengandalkan komitmen personal dan kreativitas dalam pengelolaan publikasi, membentuk jaringan komunikasi eksternal untuk membantu penyebaran informasi, melakukan knowledge management. Di poin weakness trade, kita dapat mengatur prioritas kerja humas dengan fokus pada kegiatan esensial, mengantisipasi burnout dengan pembagian tugas secara ad hoc saat ada kegiatan, serta mengusulkan penambahan staf pendukung. Selanjutnya, solusi dengan teknik fishbone di isu keterbatasan SDM Humas. Di poin surrounding, kita dapat meningkatkan advokasi internal agar pemimpin memahami peranan strategi humas, lalu menjalin komunikasi dengan masyarakat melalui forum publik dan media untuk membangun kepercayaan. Dari poin sistem, kita dapat menyusun SOP secara baku, dan juga membuat Key Performance Indicator atau KPI agar kinerja lebih terstruktur.
Selanjutnya, solusi dari teknik Fishbone di isu keterbatasan SDM Humas dari poin skills, yakni mendorong Humas untuk mengikuti program pelatihan dan sertifikasi, mengadakan simulasi crisis management agar Humas siap menghadapi isu publik mendesak. Di poin suppliers, kita dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi gratis, seperti Canva, lalu juga menjalin jejaring dengan media partner. Demikian analisis isu dari satuan kerja saya di Jabatan Pranata Humas. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.